Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai difraksi celah tunggal. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Riris Arisa dengan NIM 1212070092. Selanjutnya ada saya sendiri, Silva Nurul Fajar dengan NIM 1212070098. Selanjutnya ada Syahri Ramadanti dengan NIM 1212070107. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang merambat pada ruang hampa dan tidak memerlukan media. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya memiliki banyak sifat, salah satunya difraksi atau pelenturan. Selanjutnya yaitu ada difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang akibat perambatan gelombang melalui celah sempit. Difraksi ditentukan oleh panjang gelombang dan lebar celah. Gelombang dengan panjang gelombang besar akan lebih mudah terdifraksi daripada gelombang yang pendek. Berdasarkan jarak pengamatan dan jumlah celah, difraksi terbagi menjadi difraksi celah tunggal, celah ganda, Fraunhofer, dan Fresnel. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Syahri, kepadanya dipersilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai difraksi celah tunggal. Difraksi merupakan penyebaran gelombang karena adanya kisi atau celah. Nah, penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang menyatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Nah, menurutnya, difraksi biasanya membentuk pola gelap dan terang. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini terlihat adanya garis-garis berbentuk panah. Nah, garis ini merupakan gelombang cahaya. Kemudian gelombang cahaya ini dipancarkan melalui celah tunggal atau celah sempit, yang kemudian gelombang cahaya ini dapat mengalami pelenturan yang disebut dengan difraksi. Nah, di sini itu ditandai dengan adanya perubahan bentuk yang tadinya tegak lurus menjadi melengkung. Nah, untuk mengamati difraksi ini, kita letakkan layar untuk mengamati pola difraksi yang terjadi. Nah, pada layar ini terbentuk adanya pita pola gelap terang yang ditunjukkan dengan warna hijau itu pita terang dan yang warna hitam itu adalah pita gelap. Nah, pita yang paling terang yang berada di titik pusat itu disebut dengan terang pusat atau disimbolkan dengan TO. Sedangkan dari titik terang pusat ke bawah maupun ke atas itu ada pita yang warna hitam yang disebut dengan gelap ke satu. Sedangkan setelah gelap ke satu itu ada pita berwarna hijau yang merupakan terang ke satu, dan begitupun seterusnya. Nah, lebar pita terang dan lebar pita terang semakin ke atas atau semakin ke bawah akan berkurang intensitasnya. Nah, gambar ini merupakan skema dari difraksi celah tunggal. Selanjutnya ada persamaan difraksi celah tunggal. Dalam difraksi melalui celah tunggal, pola difraksi cahaya yang dihasilkan dipengaruhi oleh perbandingan antara panjang gelombang cahaya dengan lebar celah yang dilewatinya. Nah, hubungan antara celah dan panjang gelombang ini dapat dirumuskan dengan persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda atau dx per L sama dengan N kali lambda. Nah, theta ini merupakan besar sudut pembelokan gelombang cahaya dengan satuan derajat. N merupakan orde atau bilangan bulat positif atau negatif. Lambda adalah panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. D adalah lebar celah. Lalu ada X adalah jarak pola atau lebar pola dari terang pusat. Dan L adalah jarak celah tunggal ke layar. Nah, catatan ya, untuk orde atau N dalam difraksi celah tunggal antara terang pusat ke gelap ke 1 bernilai 1. Begitupun seterusnya, seperti contohnya dari terang pusat ke gelap kedua berarti ordenya bernilai 2. Nah, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil perbandingan lebar celah
dengan panjang gelombang cahaya, maka akan semakin besar penyebaran gelombang yang akan terjadi, sehingga pola gelap terang juga akan terlihat jelas. Nah, sebaliknya, jika semakin besar perbandingan lebar celah dengan panjang gelombang cahaya atau lambda, maka akan semakin kecil penyebaran gelombang yang terjadi, sehingga pola gelap terangnya tidak akan terlihat atau tidak tampak jelas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi difraksi celah tunggal. Baik, yang pertama ada mikroskop, di mana di bidang mikroskop optik, difraksi celah tunggal ini digunakan untuk meningkatkan resolusi gambar. Ketika cahaya melewati celah kecil, seperti lensa, tujuan mikroskop, cahaya akan berdifraksi dan menyebar. Selanjutnya ada laser. Laser menghasilkan cahaya yang koheren, artinya semua gelombang berada dalam fase satu sama lain. Ketika cahaya ini disinari melalui celah tunggal, cahaya tersebut akan berdifraksi dan menciptakan pola interferensi. Dan yang terakhir ada kristalografi sinar X. Difraksi celah tunggal digunakan dalam bidang radiografi, khususnya kristalografi sinar X. Teknik ini digunakan untuk menentukan struktur atom dan molekul suatu kristal. Sinar X didifraksi oleh kisi kristal, dan pola difraksi yang dihasilkan dapat dijelaskan untuk menentukan struktur dari kristal. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.